Romo Ramani, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, Namo Buddhaya. Ketemu lagi dengan Bapak dalam Dhamma Kelas Dharma Widya. Dhamma Kelas Dharma Widya, konsisten dalam belajar, semangat dalam Dhamma. Nah, sesuai dengan moto kita harus selalu semangat dalam menjalani aktivitas kita. Tanpa kita harus pantang menyerah, tanpa kita minder dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan topik keinginan wajar umat awam. Romo Ramani, Bapak Ibu serta anak-anakku yang berbahagia. Setiap orang tentunya ingin bahagia. Ya, setiap orang pasti ingin bahagia. Dan kebahagiaan itu kalau dipikir antara yang satu dengan yang lain hampir relatif sama. Nih, kebahagiaan untuk umat awam. Kita berbicara untuk umat awam. Jadi kita samakan persepsi dulu, ya. Di dalam agama Buddha banyak sekali tokoh-tokoh agama Buddha yang membahas mengenai tujuan hidup dalam agama Buddha, yaitu apa? Nibbana, ya. Dengan melepaskan keduniawian. Itu memang betul. Itu tujuan tertinggi kita sebagai umat Buddha ada untuk mencapai Nibbana. Tetapi perlu kita garis bawahi, Romo Ramani, Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, ya. Di dalam untuk mencapai kita tujuan tertinggi yaitu Nibbana itu butuh proses yang sangat lama. Nah, tentunya ya, sebagai umat awam pasti kita ingin sekali, pasti Bapak juga ingin sekali mencapai Nibbana. Tetapi Bapak Ibu, Romo Ramani dan anak-anakku sekalian, ya, kita sebagai umat awam, ya, kebahagiaan seperti apa, keinginan seperti apa, jarang sekali dibahas. Jarang sekali. Ya, jarang sekali. Kalau Bapak sering mendengar cerita pembahasan mengenai bagaimana cara mencapai Nibbana, ya, melepaskan keduniawian dan lain sebagainya. Nah, jadi Sang Buddha, Guru Agung kita, itu cara berpikirnya sudah sangat jauh sekali. Ya, sudah sangat jauh sekali. Sang Buddha menjelaskan untuk mencapai Nibbana, bagaimana caranya, dijelaskan. Ya. Tetapi Sang Buddha juga menjelaskan bahwa seorang upasika atau biasa kita sebut umat awam yang masih menjalankan hidup penuh dengan keduniawian, kesenangan indrawi, itu mempunyai kebahagiaan yang ingin dicapai. Ya, coba kita, apa sih keinginan kita dalam hidup sebagai umat awam? Ya, wah, saya ingin kaya. Ya, siapa yang gak mau kaya? Ya, saya ingin kaya. Ya, kebutuhan kita terpenuhi. Ya, kita nggak sampai utang sono sini. Itu pasti setiap umat awam menginginkan seperti itu. Ya, kalau sudah kaya apalagi dihormati orang. Ya, dihormati orang. Ya, siapa yang mau kita selalu diremehkan orang?
Siapa yang mau kita selalu direndahkan orang? Saya pikir tidak ada. Tidak ada orang yang seperti itu. Ya. Setelah kita kaya, setelah kita ingin dihormati, kita ingin apa lagi? Ingin umur kita panjang, kan? Iya, umur kita yang panjang. Kita bisa menikmati kekayaan, dihormati orang, umur panjang. Sungguh luar biasa. Itu di kehidupan ini. Dan setiap orang pasti akan mati, kan? Ya bukan mati ya, maaf, meninggal dunia. Ya, setiap orang pasti akan meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia pun nggak ada tuh orang yang mau terakhir di alam yang menderita. Nggak ada ya orang yang mau terakhir di neraka. Nggak ada orang yang mau jadi peta. Pasti ingin terakhir di alam yang bahagia. Nah, disinilah hebatnya guru agung kita Sang Buddha Gautama. Beliau dalam Anguttara Nikaya 2, ya, Anguttara Nikaya 2 menjelaskan 4 keinginan wajar manusia. Yang pertama, semoga saya menjadi kaya, dan kekayaan itu saya peroleh dengan jalan yang baik, yang benar, serta saya dapat menikmati kekayaan tersebut. Oh, sungguh luar biasa. Sang Buddha menjelaskan, semua orang pengen kaya, tapi kekayaan itu diperoleh dengan jalan yang baik, yang benar, yang legal, tidak melanggar hukum, kan begitu. Dan tentunya kita dapat menikmati kekayaan itu, ya. Kita duitnya banyak, ya, di bank simpanannya ber-MM-an, tetapi kita sakit-sakitan. Mau makan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bolehnya cuma makan nasi putih misalnya. Nah, untuk apa? Ya, berarti kita nggak bisa menikmati kekayaan tersebut, kan? Tetapi Sang Buddha menjelaskan bahwa aku ingin, semoga aku kaya, dan kekayaan itu dapat aku nikmati. Itu keinginan umat awam yang pertama. Yang kedua, semoga saya, keluarga beserta kawan-kawan saya mempunyai derajat yang tinggi. Ya. Mempunyai derajat yang tinggi, kedudukan sosial yang tinggi. Jadi, dengan kita memiliki derajat yang tinggi, kedudukan sosial yang tinggi, kita tidak diremehkan orang, kita tidak direndahkan orang, kita tidak dilecehkan orang, tetapi sebaliknya orang akan segan kepada kita. Orang akan segan kepada kita. Ya, kenapa? Ya, kita memiliki sesuatu yang bisa untuk kita dihormati orang lain kok. Kita mempunyai sesuatu untuk dihormati orang lain, sehingga kedudukan kita dipandang tinggi. Salah satunya tadi, kita mempunyai kekayaan. Ya, dengan menjadi orang kaya, kita bisa dianggap tinggi kedudukan kita. Nah, selanjutnya, keinginan yang ketiga adalah semoga saya senantiasa berhati-hati, sehingga saya mempunyai umur yang panjang. Nah, ini perlu kita catat, ya, kita catat nih. Semoga saya senantiasa berhati-hati, nah, sehingga saya mempunyai umur yang panjang. Jadi, Romo Ramani, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, ya, supaya kita dapat berumur panjang, apa yang harus kita lakukan? Ya. Jadi, semoga saya senantiasa berhati-hati. Nah, ini, ya,
berhati-hati inilah yang harus kita lakukan. Dengan cara apa? Selalu kita waspada, ya. Selalu kita disiplin, selalu kita taat dengan peraturan, tidak melanggar norma-norma yang berlaku, sehingga kita bisa tenang, bisa nyaman, pikiran kita bahagia, kita bisa memiliki umur yang panjang. Ya, coba kalau di jalan raya misalnya kita tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas, apa yang terjadi? Risiko kecelakaan sangat besar sekali. Ya, nah, itu. Jadi semoga saya senantiasa berhati-hati sehingga memiliki umur yang panjang. Kaya sudah, kedudukan tinggi sudah, umur panjang pula. Siapa yang nggak mau? Ya, udah dihormati. Ya, kita mempunyai kekayaan materi yang melimpah. Umur kita panjang lagi. Sudah kebahagiaan yang luar biasa di kehidupan saat ini. Kebahagiaan yang luar biasa. Di dunia ini bahagia. Ya. Dan yang terakhir, keinginan yang keempat adalah semoga setelah saya meninggal dunia, saya terlahir di alam yang bahagia. Wow, ya, wow sekali. Sudah di kehidupan saat ini bahagia, meninggal terlahir di alam yang bahagia pula. Siapa yang gak mau? Saya pikir ya, Bapak pikir itu suatu hal yang manusiawi, mempunyai keinginan-keinginan seperti itu. Ya, jadi Sang Buddha Guru junjungan kita itu, ya, walaupun beliau sudah mencapai nibbana, terlepas dari keduniawian, tetapi tidak serta-merta ya, yang diajarkan itu hanya untuk mencapai nibbana saja, tetapi diajarkan juga keinginan-keinginan wajar ini untuk umatnya, untuk upasaka-upasikanya. Kenapa? Nah, upasika-upasakanya inilah yang mendukung kehidupan sangga, yang menyokong kehidupan sangga. Ya, dengan adanya sangga, dhamma dapat lestari, dapat disebarluaskan. Jadi ada sambungannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!